Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang selalu berkarya heran dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami mampu melewati semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-7 dan 8. Tertulis demikian. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhianatan melenyapkan kepercayaan dan berkat. Seiring dengan pengkhianatan, lenyap juga kesetiaan, dan hilang juga penghargaan. Tidak berhenti sampai di situ, berbarengan dengan pengkhianatan, hilang juga sukacita dan damai sejahtera. Yerobeam adalah salah satu contoh pribadi yang tidak setia kepada Tuhan. Ia mengkhianati kebaikan Tuhan, padahal Tuhan telah mengangkatnya menjadi raja atas kerajaan Israel. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, satu di utara yang beribu kota di Samaria, dan satu di selatan yang beribu kota di Yerusalem. Kerajaan utara disebut sebagai kerajaan Israel dan dipimpin oleh Raja Yerobeam. Yerobeam ini adalah pegawai Raja Salomo. Sementara itu kerajaan selatan disebut dengan kerajaan Yehuda dan dipimpin oleh Raja Rehabeam, anak dari Salomo. Setelah menjadi raja, Yerobeam menjadi fokus hanya pada dirinya, fokus menjaga kekuasaannya, dan ingin agar tetap diikuti oleh rakyat. Sehingga ia kemudian mengambil tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ia mendirikan 2 patung lembu emas dan menyebabkan rakyat jatuh dalam penyembahan berhala. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 7-8 ini berisi pesan di mana Tuhan mengingatkan Yerobeam bahwa Tuhanlah yang telah memilihnya dan mengangkatnya menjadi raja atas bangsa Israel. Kita semua perlu menyadari bahwa setiap posisi, jabatan, panggilan atau kepercayaan yang kita terima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur dan menghormati kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan tidak melupakan akan kebaikannya. Yerobeam diberikan tugas penting untuk memerintah atas bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kita semua masing-masing memiliki tanggung jawab dan tugas serta peran yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun profesi dan status kita, bagaimana kita menjalankan tugas itu adalah cerminan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam perjalanan kepemimpinannya, Yerobeam ternyata menjadi tidak setia dan berkhianat secara terang-terangan melawan Tuhan. Ia mendirikan dan menyembah patung berhala yang menyakiti hati Tuhan. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini adalah betapa pentingnya untuk kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yerobeam tidak setia, dan hal ini berakibat pada kehancuran kerajaannya dan juga bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hianati kebaikan Tuhan, tapi setialah selalu kepadanya,
agar hidup kita senantiasa ada dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Ketahuilah bahwa ada konsekuensi yang buruk dari sebuah ketidaksetiaan. Tapi bagi yang setia akan ada berkat Tuhan yang kita alami, juga sukacita dan keselamatan menjadi bagian kita yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, yang selalu Immanuel bersama kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari seorang tokoh bernama Yerobeam, bagaimana ia mengkhianati Engkau Tuhan, dengan menyembah berhala, dan membawa bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu kuat dan setia sungguh-sungguh kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan akan segala kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik, dan Engkaulah yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang mempromosikan kami, dan Engkaulah yang mengaruniakan kami segala berkat dan kebaikan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami setia dan setia, sampai kepada akhirnya. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami ketenangan, tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami mau berdoa saat ini, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan saat ini, dan yang sedang dalam persoalan masalah, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Secara khusus kami berdoa bagi yang punya masalah dalam keuangan, hutang piutang, agar Tuhan menolong, memberikan solusi yang terbaik. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi Tuhan akan selalu memberi pertolongan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.